Hai, gimana kabarnya? Tentunya baik kan? Meskipun belajar dalam kondisi virtual, tapi jangan pernah membuat semangat kalian menjadi pudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai konsep pendidikan seumur hidup dengan dosen pengampu yaitu Bu Endang Winarti. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Dela Aulia, Durratun Nasiha, dan juga Hidayatul Livia Dermala, Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa sih pendidikan seumur hidup itu? Pendidikan seumur hidup atau lifelong education yaitu belajar di semua situasi, di semua hal, di semua tempat, dan tidak hanya di dalam sebuah ruangan saja. Pendidikan seumur hidup bersifat holistik, pengutuhan atau penyempurnaan, sedangkan pengajaran bersifat spesialistik. Lantas, apa ya tujuan dari pendidikan seumur hidup itu? Tujuan dari pendidikan seumur hidup atau lifelong education: 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikat dari manusia itu sendiri. 2. Proses pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada kepribadian manusia yang bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajib belajar haruslah berlangsung selama manusia itu hidup. Dan untuk sasaran pendidikan seumur hidup, kira-kira meliputi apa saja ya? Selanjutnya yaitu sasaran pendidikan seumur hidup. Sasaran pendidikan seumur hidup itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu para buruh dan petani. Jadi sasaran yang pertama itu buruh sama petani. Jadi kan mayoritas buruh dan petani itu jarang tuh yang sekolahnya tinggi. Jadi itu sasaran pertama. Yang kedua, para remaja yang terganggu pendidikan sekolahnya. Jadi kan remaja-remaja yang putus sekolah yang karena ekonomi, nah itu sasarannya. Yang ketiga, para pekerja yang berketerampilan. Jadi pekerja yang berketerampilannya, pekerja itu kan gak mesti yang udah tinggi tuh, jadi semuanya pekerja itu yang memiliki potensi itu sasaran dari pendidikan seumur hidup. Terus para teknisi dan profesional, jadi yang udah profesional juga perlu pendidikan seumur hidup. Yang kelima, para pemimpin masyarakat, pemimpin masyarakat yang mengayomi masyarakat kecil, nah itu perlu juga tuh pendidikan. Jadi nggak mesti dari karena dia udah pemimpin jadi nggak perlu lagi belajar pendidikan seumur hidup. Selanjutnya, para anggota masyarakat yang sudah usia tua. Nah, mayoritas yang udah usia tua itu udah tidak berkenan gitu untuk belajar. Jadi sasarannya ya itu untuk yang udah tua, lansia gitu. Gimana sih konsep pendidikan seumur hidup itu? Jadi, di dalam konsep pendidikan seumur hidup dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu mengenai konsep pendidikan seumur hidup, dan yang kedua mengenai arah dan alasan dari pendidikan seumur hidup. Pada poin yang pertama yaitu konsep pendidikan seumur hidup mengandung 4 konsep. Yang pertama yaitu konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri, di mana sebagai tujuan atau ide formal pengorganisasian mengenai pengalaman pendidikan. Pendidikan bersifat universal, meliputi seluruh rentan usia dan tidak ada yang paling muda maupun yang paling tua. Nah, yang kedua yaitu mengenai konsep belajar seumur hidup. Di dalam konsep ini, pelajar belajar sebagai bentuk respon terhadap keinginan yang didasari oleh belajar. Kegiatan ini mengarah pada penyelenggaraan asas pendidikan seumur hidup, di mana belajar dikelola tidak hanya bergantung pada organisasi sekolah, melainkan membentuk pelajar untuk terus mengembangkan kegiatan belajar berbagai macam aspek maupun kondisi. Dan yang ketiga yaitu konsep pelajar seumur hidup. Di konsep ini, pelajar seumur hidup yang dimaksud adalah orang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar dan menerima tantangan serta perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Dan yang terakhir yaitu mengenai kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Nah, di dalam bagian ini dibentuk berdasarkan prinsip pendidikan seumur hidup.
praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Dan pada konsep pendidikan seumur hidup yang kedua, yaitu ada arah dan alasan pendidikan seumur hidup. Nah, di dalamnya juga dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu kepada orang dewasa. Jadi tidak memandang usia muda, orang dewasa pun juga memerlukan pendidikan seumur hidup sebagai pemenuhan self-interest yang menjadi tuntutan hidup dalam sepanjang masa. Selanjutnya yaitu kepada anak-anak. Anak-anak yang merupakan cikal bakal dari orang dewasa sehingga perlu ditekankan pentingnya pendidikan seumur hidup yang tersusun melalui program kegiatan dan peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir hingga membuat anak mampu belajar, berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depan. Bagaimana ya implikasi dari pendidikan seumur hidup? Baik, selanjutnya yaitu implikasi dari pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup itu implikasinya apa saja? Yaitu yang pertama pendidikan baca tulis fungsional, yang kedua pendidikan vokasional, yang ketiga pendidikan profesional, yang keempat pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, yang kelima pendidikan kewarganegaraan dan kekuasaan politik, dan yang keenam pendidikan kultural dan pengisian waktu luang. Jadi itu dari implikasi pendidikan seumur hidup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.